Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah, dan karunia yang lain. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Bapak sekalian, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian terus kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah memperlihatkan, yang telah memberikan teladan dan contoh bagaimana menjalankan keimanan dan keislaman dalam kehidupan kita. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah kita pada siang hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak yang mulia. Kita akan menyampaikan bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia adalah salah satu sifat para nabi dan orang-orang soleh. Dan dengannya pula manusia menjadi lebih tinggi derajat serta kedudukannya. Maka ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya yang paling mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat yang menghimpun semua kebaikan akhlak dan budi pekerti. Di surah Al-Qalam di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka ikhwas sekalian, akhlak yang mulia ini akan menimbulkan kecintaan dan kasih sayang. Sedangkan perilaku yang buruk akan mengakibatkan kebencian dan kedengkian. Jadi akhlak yang mulia, kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia memberikan pengaruh yang sangat jelas sekali bagi orang yang menjalankannya dalam kehidupannya, baik di dunia dan di akhirat lagi insya Allah. Terlebih lagi jika orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak harus disandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang mulia. Ada orang musyrik atau ada orang kafir yang akhlaknya bagus, maka itu akan sia-sia, sayang sekali akhlaknya karena tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, kita yang sudah diberikan hidayah iman, kemudian ketakwaan, mari kita sempurnakan dengan akhlak yang mulia. Yang Nabi SAW menyebutkan tadi menjadi penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cita-cita kita semua untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia bisa, contoh akhlak mulia ikhwas sekalian, bisa berupa wajah yang berseri-seri, wajah yang senantiasa tersenyum kepada saudaranya, kemudian berbuat kebaikan-kebaikan, membantu orang lain, tidak mencela dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan manusia. Termasuk di dalamnya ikhwas sekalian juga adalah perkataan yang baik. Kita yang belajar Islam harus menjaga perkataan yang baik. Tidak berkata-kata yang kotor atau yang dianggap kurang bagus di tengah-tengah atau kebiasaan orang banyak. Kemudian salah satu akhlak yang lain juga adalah mengendalikan amarah, sifat marah, atau menyembunyikannya. Yang lalu kita sudah sebutkan bahwa ada orang yang sejak lahir memang memiliki sifat pemarah. Tapi kata para ulama kita itu bisa diubah dan dikendalikan. Paling tidak disembunyikan dan berusaha untuk merubah menjadi lebih baik ikhwas sekalian. Kemudian akhlak yang baik juga adalah tabah, sabar dalam menghadapi kejahatan orang lain. Terkadang
ada orang lain yang zolim kepada kita, yang berbuat jahat, maka sikap kita tidak membalas, ya. Tidak membalas keburukan itu dengan keburukan, tapi bersabar dengan kejahatan orang lain dan yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan jika kalian menghadapi orang-orang yang jahil, yang menzolimi kita, maka kita balas mereka dengan ucapan-ucapan yang salim, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang selamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ikhwas sekalian, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Disempurnakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, diutus adalah menyempurnakan, menjadikan lebih baik akhlak manusia. Kemudian anak-anakku sekalian, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga suatu ketika berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika menghampiri Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bihusnil khuluq." Wahai Abu Hurairah, berbudi pekertilah yang baik. Berakhlaklah yang baik. Wa qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma husnul khuluq ya Rasulullah?" Ya. Apakah akhlak yang baik itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak yang baik, tasilu man qata'ak wa ta'fu man zalamak wa tu'ti man haramak. Kamu menyambung orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Ya. Ada istilahnya ikhwas sekalian, kita baku tidak senang, ya, dalam bahasa kita baku bombe itu disambung. Jangan ikhwas sekalian saling bermarahan. Jadi tasilu man qata'ak, menyambung orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Ketika ada orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita, kita memulai menyambungnya, ya, tidak menunggu. Walaupun mungkin kita merasa benar. Kemudian sifat akhlak yang mulia, kata Rasulullah SAW, nasihat kepada Abu Hurairah yang kedua adalah wata'fu man zalamak, kita memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Kemudian watu'ti man haramak, dan memberi orang yang telah menolakmu. Jadi ini sungguh ikhwas sekalian, tentunya sesuatu yang berat. Tapi yang jadi motivasi bagi kita adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah nasihat yang mulia dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, ikhwas sekalian, anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengaruh yang sangat kuat dan ganjaran yang begitu besar dari akhlak yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yudraka bi husnil khuluqihi darajatas shaim al-qaim." Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa orang yang berakhlak mulia sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dan orang yang mendirikan sholat malam. Ini sudah kita sampaikan pekan lalu. Derajat yang begitu mulia, salah satu keutamaannya bisa menyamai ikhwas sekalian derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan yang rajin sholat malam. Maka para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita meniatkan ini, memperbaiki akhlak kita supaya derajat kita bisa menyamai dengan derajat orang-orang yang rajin sholat malam dengan orang-orang yang rajin berpuasa. Kemudian anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia, Rasulullah SAW yang kita cintai menjadikan akhlak yang mulia ini masuk ke dalam kesempurnaan iman seseorang. Jadi salah satu syarat sempurnanya iman, kata Rasulullah, akmalu al-mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau ada orang yang rajin beribadah, kemudian akhlaknya masih kurang bagus, maka sesungguhnya keimanannya itu masih cacat, tidak sempurna. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak manfaat kita kepada orang lain, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Yang lalu saya sudah sampaikan anak-anakku sekalian, tentunya kalau di rumah kita disayang, dicintai oleh orang lain, apalagi oleh orang tua kita, kita bahagia, kita senang. Walaupun kita dicela di luar, tapi kita pulang disayang-sayang, dicinta, kita tetap bahagia. Maka ikhwas sekalian, yang mencintai kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai oleh Allah akan senantiasa tertanam rasa bahagia di dalam hatinya. Maka Nabi menyebutkan ahabbun nasi ilallah,
Orang yang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian wa habbul a'mala ilallah, dan pekerjaan yang paling dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah menyenangkan hati seorang muslim. Jadi bayangkan ikhwaskan, kita menyenangkan saja hati saudara kita, kata Rasulullah itu dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada pekerjaan kita membuat orang lain senang. Ya. Maka ikhwas kalian sebaliknya, kalau membuat orang lain senang, mendatangkan kecintaan Allah, maka membuat orang lain ikhwas kalian senantiasa menderita, maka akan mendatangkan juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang lain, amalan yang dicintai oleh Allah adalah au takshifu anhu kurbatan, atau membantu menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Ada teman kita atau ada orang lain yang menghadapi kesulitan, kita bantu kesulitannya. Au taqdi dainan, atau menutupi segala utangnya. Kita punya kelebihan, ada teman kita berutang, kita mau tutupi utangnya, ikhwas sekalian. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain adalah au tatrudu anhu ju'an, atau memberi makan kepada orang lain, memberi makan kepada orang lain, apalagi orang yang kelaparan, ya. Kalau sekalian, kemudian yang berikutnya, wali amsyiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidis syahra. Dan kata Rasulullah SAW, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, sungguh lebih aku sukai daripada beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan penuh. Ikhwas sekalian, begitu pentingnya akhlak yang mulia ini. Senantiasa berjalan dengan saudara-saudara kita, dengan para ikhwah, untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan. Rasul lebih senang daripada iktikaf di dalam masjid selama 1 bulan pun. Dan inilah akhlak yang mulia, yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia. Satu kalimat ringan, namun kita ucapkan dengan penuh kelembutan, akan mendatangkan pahala sebagai ganjaran terhadapnya. Dan hal itu termasuk salah satu bentuk sedekah. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, al-kalimatu thayyibah sedekah. Satu kata yang baik adalah sedekah. Berkata-kata yang baik. Bayangkan ikhwas sekalian. Maka jaga perkataan kita, jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita berkata baik saja kepada saudara kita, itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Sungguh akhlak yang mulia. Kenapa ikhwas sekalian? Karena kata-kata yang baik itu mempunyai bekas, mempunyai pengaruh yang baik. Sebagaimana dia dapat mendekatkan hati dan menimbulkan perasaan saling mencintai dalam jiwa manusia. Serta menghilangkan perasaan saling benci. Kalau kata-kata kita bagus ikhwas sekalian, maka kebencian itu akan hilang. Sebaliknya, kata-kata yang buruk, yang kurang sopan, yang kurang baik, bahkan menyakitkan hati orang lain akan mendatangkan kebencian. Maka arahan-arahan, taujihat, nasihat dari Nabi SAW menganjurkan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia bisa sabar terhadap keburukan yang menimpa dirinya, sungguh begitu banyak. Yang lainnya ikhwas sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Tetap bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, bagaimanapun kondisimu. Ittaqillah, jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya dia akan menghapus keburukan tersebut. Jika kita melaksanakan satu keburukan, ikhwas sekalian, segera ikuti dengan kebaikan. Kemudian Allah tutup nasihat ini dengan mengatakan, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang paling baik. Inilah ikhwas sekalian, nasihat begitu banyak tentang akhlak yang mulia. Akhlak seorang muslim selalu menyertainya di mana saja dia berada. Dan hal ini yang menyebabkan dia dicintai manusia. Dia dekat dengan mereka dalam segala aktivitas yang dilakukan. Kalau kita bagus akhlaknya, banyak orang cinta, banyak orang senang, banyak orang mau dekat. Atau di setiap tempat yang ditujunya banyak orang mau dekat, tidak merasa terganggu. Sehingga para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sekalian, anak-anakku sekalian, a'azzakumullahu ta'ala jami'an.
Kita sebagai orang mukmin, antara satu dengan lainnya adalah saudara. Adalah saudara. Dan wajib bagi setiap muslim mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita benci untuk kita dizolimi, jangan kita zolimi saudara kita. Kalau kita senang diberikan kata-kata yang baik, maka berikan juga kata-kata yang baik kepada saudara kita. Maka lihatlah ikhwas sekalian, apa yang kita sukai untuk diri kita. Apa yang kita sukai untuk diri kita, maka orang lain juga pasti senang. Maka persembahkan hal tersebut kepada saudara kita sesama muslim. Dan apa yang kita benci untuk diri kita, jauhkan dia darinya. Kalau kita tidak senang untuk diejek, jangan suka mengejek saudara kita. Jangan suka mengejek teman kita. Jangan suka mengejek ikhwah kita. Dan jangan sekali-kali ikhwah sekalian kita menghina orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal tersebut dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Bihasabin imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim." Cukuplah bagi seorang dikatakan telah berbuat keburukan dengan menghina saudaranya sesama muslim. Para ikhwah yang berbahagia, orang yang menghina saudara sesama muslim, ikhwah sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, cukuplah itu sebagai sebuah keburukan. Maka wahai ikhwah sekalian, jalan kebaikan yang mudah dan ibadah yang ringan itu ada di setiap saat. Ini ibadah ringan, jalan yang sangat mudah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Tidakkah aku tunjukkan kepadamu ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi tubuh?" Maukah Abu Darda, saya tunjukkan kepadamu ibadah yang paling mudah, paling ringan juga bagi tubuh. Tentunya Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bala wahai Rasulullah, saya mau." Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Darda, "Alaika bisamti wa husnil khuluq, fa innaka lan ta'mala mithlaha." Diamlah dan berbudi pekertilah dengan baik. Milikilah akhlak yang baik, maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat mengerjakan sesuatu yang menyerupainya. Begitu besarnya ikhwas sekalian, ganjaran orang yang berakhlak mulia sama dengan ganjaran orang yang melakukan sholat sunnah satu malam penuh, berpuasa di siang harinya. Maka orang yang beriman seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan sholat malam. Akhlak begitu tinggi ikhwas sekalian. Dan atas dasar inilah seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang muslim yang baik akhlaknya akan masuk surga karena kebaikan akhlaknya, dan orang yang buruk akhlaknya akan masuk neraka karena keburukan akhlaknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda akhlak mulia itu terkumpul dalam banyak sifat. Tanda-tanda. Memiliki banyak rasa malu merupakan salah satu tanda. Rasa malu untuk berbuat kezaliman, berbuat maksiat, tidak menyakiti orang lain. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menyepelekan kebaikan. Sekecil apapun itu. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita tidak tahu ikhwas sekalian berapa tingkatan derajat, berapa pahala dan amalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kebaikan itu. Bukankah setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jujur dalam perkataan. Nabi terkenal dengan gelar beliau Al-Amin. Tidak pernah berbohong. Selama hidup Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Dikenal jujur dalam perkataan. Sedikit berbicara. Tidak terlalu banyak bicara yang sia-sia. Kemudian banyak beramal, banyak bekerja. Jauh dari sifat selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Istilahnya kepo, terlalu kepo. Ikhwas sekalian, berbakti dan banyak bersilaturahim. Banyak saling mengunjungi, silaturahim ini penting. Bahkan ikhwas sekalian, ada malaikat khusus yang berdoa kepada seorang hamba yang mendatangi saudaranya sekedar datang bersilaturahim. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang mendoakannya. Ikhwas sekalian, begitu mulia. Itu sederhana amalan-amalan ini. Kemudian sabar, banyak bersyukur, ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada. Lapang dada ketika kita berukhuwah, bersaudara bersama dengan teman-teman kita berlapang dada. Maksudnya ikhwan, berlapang dada, kita siap dengan kebaikan dan kekurangan teman-teman kita. Teman kita manusia biasa.
pasti punya kekurangan. Makanya kita harus punya sifat lapang dada terhadap mereka. Bersahabat. Dan yang lainnya ikhwas sekalian. Orang yang berakhlak mulia, tabah dalam menghadapi kejahatan orang lain terhadap dirinya. Bahkan selalu mencari alasan untuk memaafkan segala kesalahan mereka. Selalu menjauhi keinginan untuk mencari-cari kesalahan. Membalas kejelekan-kejelekan orang-orang yang menzoliminya. Karena orang yang beriman tidak mungkin menjadi seorang yang buruk akhlaknya dalam keadaan bagaimanapun juga. Bayangkan ikhwas sekalian, Nabi SAW dalam beberapa sikapnya telah menekankan betapa pentingnya akhlak yang mulia dan betapa besarnya pahala orang yang memiliki akhlak yang agung ini. Usama bin Syarif pernah beliau meriwayatkan bahwa tatkala kata Usama bin Syarif, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang beberapa orang kepada beliau kemudian berkata, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai. Maka Nabi SAW mengatakan, yang paling dicintai itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku beritahu, maukah saya beritahu kepada kalian orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Yang paling dekat dengan tempat duduk. Mereka berkata, iya ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad. Ikhwas sekalian. Kita mau tempat duduk kita dekat dengan Rasulullah, perbaiki akhlak kita, ikhwas sekalian. Kita tidak punya banyak kekuatan untuk puasa, kita tidak punya banyak kesanggupan untuk bangun sholat malam, maka perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan derajat seperti derajat orang berpuasa dan derajat orang yang sholat malam. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia. Satu lagi, sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Dalam riwayat Ahmad, Nabi menyebutkan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanul abdi yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat nanti dari akhlak yang mulia. Jangan kita anggap remeh, ikhwas sekalian, akhlak yang mulia ini. Timbangannya berat. Mungkin kita anggap remeh, tapi ternyata boleh jadi akhlak mulia inilah yang akan menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita rindukan, merupakan contoh yang paling tinggi di tengah-tengah para sahabatnya dalam hal akhlak yang beliau perintahkan. Beliau, ikhwas sekalian, memiliki akhlak yang sangat tinggi dalam diri para sahabatnya dengan tindakannya. Sebelum menanamkan dengan perkataan yang penuh dengan hikmah dan nasihat, beliau pertama kali yang mencontohkan. Suatu ketika Anas, atau diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Anas radhiyallahu anhu, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas ini menjadi pelayan Rasulullah. Kata Anas, 10 tahun saya menjadi pelayan Rasulullah. Demi Allah, kata Anas, beliau tidak pernah mengucapkan kepadaku perkataan membentak, dan tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan seperti ini ketika melakukan mungkin pekerjaan yang keliru. Tidakkah kamu kerjakan seperti ini? Tidak pernah, kata Anas radhiyallahu anhu. Begitu kesabaran Rasulullah. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. 10 tahun. Anas tidak pernah mendapatkan pengakuan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian dan diriwayatkan juga ya, dari Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sebuah burdah yang tebal ujung-ujungnya. Dan seorang badui menghampirinya. Badui itu yang lalu kita sudah sebutkan kurang akhlaknya. Kemudian menarik dengan kuat sekali burdah atau sorban Rasulullah, sehingga Anas mengatakan saya melihat pada permukaan leher Rasulullah bekas tarikan tersebut merah karena begitu keras. Kemudian orang Badui itu mengatakan, ya Muhammad, langsung dipanggil namanya. Perintahkan untukku dari harta Allah yang ada padamu. Beritakan untukku harta Allah yang ada padamu, berikan.
Maka Rasulullah SAW menoleh kepadanya, lalu beliau tertawa dan memerintahkan untuk memberikan harta yang diminta oleh Badui tersebut. Nabi tidak marah karena mengatakan ini menghadapi orang yang kurang bagus akhlaknya. Kemudian ikhwas sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, tatkala beliau ditanya, disebutkan dalam riwayat Muslim, apa aktivitas beliau selama berada di rumahnya. Kemudian Aisyah menjawab, beliau melayani keluarganya, dan jika datang waktu sholat, beliau berwudu lalu keluar untuk melakukan sholat. Dan disebutkan dalam Abdullah bin Al-Harith, beliau juga menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyumnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita ketemu seseorang yang tersenyum, kita bahagia. Daripada ketemu seseorang yang selalu cemberut, mukanya selalu seperti marah, tidak mendatangkan kebahagiaan. Kita tadi sudah sebutkan, ikhwas sekalian, membuat hati orang bahagia itu merupakan akhlak yang mulia. Nabi senang, Nabi cinta dengan hal-hal yang seperti itu. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sama-sama diketahui bahwa di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia juga adalah kedermawanan beliau. Dermawan. Beliau tidak kikir dengan apapun yang beliau miliki. Beliau seorang pemberani yang tidak pernah berpaling dari kebenaran. Beliau adil, tidak berat sebelah dalam memberikan keputusan hukum. Beliau jujur dan dipercaya dalam seluruh kehidupannya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu lalu mengatakan tidak. Jadi ketika diminta tolong Nabi, kata pengakuan dari Jabir dalam riwayat Bukhari Muslim. Nah, Jabir melihat setiap diminta Rasulullah tidak pernah beliau menolak, mengatakan tidak. Begitu ketinggian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bergaul dan bersendagurau dengan para sahabatnya, bermain dengan anak-anak mereka. Bermain, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, serta menerima permohonan maaf orang yang meminta maaf. Intinya Nabi SAW bergaul. Ikhwas sekalian, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memanggil para sahabatnya dengan nama panggilan yang paling mereka sukai. Makanya kita panggil teman-teman kita dengan nama yang baik, jangan dipanggil dengan nama yang buruk. Dan Nabi tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Maka ikhwas sekalian, dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala datang satu ketika utusan Raja Najasyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayani mereka. Maka para sahabat bertanya, biarkanlah kami yang melayani mereka ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya mereka telah menghormati sahabat-sahabatku, dan aku ingin membalas kebaikan mereka. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku seorang hamba yang makan seperti hamba yang lain, dan duduk seperti yang lain. Boleh juga menunggang keledai dan menjenguk orang-orang miskin serta berkumpul dengan orang-orang fakir. Itu salah satu akhlak juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari ikhwas sekalian, saya ingatkan kembali untuk memperbaiki akhlak kita, untuk meraih cinta Allah dan Rasulnya. Untuk ikhwas sekalian, kita berharap mudah-mudahan tempat duduk kita nanti bisa dekat dengan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ikhwas sekalian mendapatkan cinta Allah agar hati kita senantiasa senang, hati kita senantiasa bahagia dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah kita pada kesempatan ini mudah-mudahan taujihat pada kesempatan ini memberikan motivasi, semangat kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, berupaya memiliki akhlak yang mulia. Sekali lagi, akhlak itu harus diusahakan, harus diupayakan, ikhwas sekalian. Dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Saya cukupkan ikhwas sekalian. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.